Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, salam saparantu, salam sapa para penuntut ilmu. Selamat pagi semuanya, selamat pagi para peserta didikku yang hebat, soleh dan soleha dimanapun berada. Wabil khusus para peserta didik di SMK Negeri 1 Campaka Cianjur. Selamat pagi dan kembali lagi bertemu dengan Bapak M. Irfan Abdul Rahman Rozi MPD selaku pengajar Bahasa Indonesia khususnya di jenjang fase E. Syukur alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di tahun ajaran baru ini, dan seperti biasanya Bapak akan memberikan materi-materi mengenai pembelajaran bahasa Indonesia. Semester pertama ini kita akan membahas sesuatu teks yang landasannya itu berdasarkan fakta, berdasarkan kenyataan gitu. Dan ini menarik untuk ditindaklanjuti kemudian dibuktikan menjadi sebuah karya yang dibuatnya itu berdasarkan fakta. Nah, pembelajaran kali ini memiliki capaian pembelajarannya apa sih? Nah, jadi peserta didik, ayo kita sama-sama mampu mengevaluasi dan mengkreasi sebuah informasi, baik itu gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan ataupun pesan, baik dari kegiatan menyimak berbagai jenis teks, non-fiksi maupun fiksi, dalam bentuk monolog, dialog, ataupun gelar bicara. Nah, sebelum jauh pada pembahasan mengenai teks laporan hasil observasi, maka Bapak akan coba mengaitkan apa sih itu observasi dalam kehidupan kita. Pernahkah kita melakukan observasi dalam sebuah kehidupan? Jawabannya seringkali dan tidak luput kita selalu melakukan observasi, atau kata lainnya adalah pengamatan. Bayangkan ketika kita di rumah, ketika pagi hari sang ibu memasak untuk sarapan, kemudian disimpan di meja makan, dan kita melihat makanan-makanan yang dihidangkan oleh ibu, baik itu dari segi pengamatan berupa menggunakan indera penglihatan, ternyata makanan hari ini dari segi visualisasi nampak menarik, penuh warna, penuh warni, dan lain sebagainya. Kemudian kita gunakan indera penciuman, masakan ibu hari ini sangat wangi, sangat mengundang rasa lapar. Kegiatan itu artinya kita sedang melakukan pengamatan terhadap makanan. Ataupun ketika di sekolah, kita adik kelas mengamati perilaku kakak kelasnya yang rajin, yang selalu ikut sholat duhur berjamaah, ikut kerohanian, ataupun kakak kelasnya yang mengamati adiknya yang malu-malu, yang masih beradaptasi di sekolah barunya. Nah, itu juga kita sedang melakukan pengamatan. Jadi artinya pengamatan itu sering kita lakukan. Nah, hanya saja dalam kaitannya pembelajaran teks observasi, pengamatan-pengamatan yang akan nanti kita lakukan ini akan diarahkan pada pengamatan yang sifatnya fakta, dan kemudian nantinya akan kita wujudkan menjadi sebuah karya yang bisa melahirkan bahkan mengembangkan apa yang kita miliki di daerah sekitar supaya menjadi lebih terkenal kembali dengan cara mengamati. Lalu apa sih teks laporan hasil observasi itu? Nah, teks laporan hasil observasi ini adalah informasi atau penjabaran umum yang didapatkannya itu berdasarkan hasil pengamatan. Jadi sederhananya ada sebuah teks yang teks itu, informasi itu didapatkan berdasarkan hasil pengamatan gitu. Bukan hasil imajinasi, bukan hasil mengarang, bukan hasil imajinasi, tapi didapatkan berdasarkan penelusuran pengamatan. Tujuan kegiatan pengamatan ini tentunya untuk mendapatkan informasi yang kita kumpulkan, baik itu dari segi tingkah laku, kondisi, keadaan, situasi dari objek yang kita teliti. Contohnya kalau kita meneliti tumbuhan di sekolah sekitar kita, karena kita kaya akan kekayaan alam, banyak pepohonan, banyak pemandangan indah, banyak tempat wisata, maka kita akan mengamatinya
kondisinya, keadaan, situasi, dan lain sebagainya yang sesuai dengan objek tersebut. Nah, setiap teks itu memiliki ciri atau karakternya masing-masing. Contoh, kita tahu semuanya tentang puisi. Bapak arahkan dulu pada hal di luar teks observasi. Kita tahu teks puisi, di mana puisi ini punya karakteristik imajinasi yang kuat. Punya karakteristik penggunaan bahasa yang penuh dengan diksi-diksi, yang penuh dengan bahasa figuratif. Beda bahasanya. Nah, kali ini teks observasi pun memiliki ciri tersendiri yang tidak dimiliki oleh teks lain. Ada 3 karakteristik atau ciri dari teks laporan hasil observasi. Yang pertama, sifatnya ini objektif dan spesifik. Yang kedua, disusun berdasarkan fakta. Dan yang ketiga, disajikan secara lengkap dan mudah dipahami. Kita kupas tuntas satu persatu. Yang dimaksud dengan bersifat objektif dan spesifik, itu artinya ketika kita membuat teks laporan hasil observasi, itu harus objektif, harus sesuai objeknya, harus sesuai kenyataan dari objeknya. Jangan subjektif, jangan menyertakan perasaan-perasaan kita, jangan menyertakan penilaian komentar kita terhadap objek tersebut. Apa adanya. Contoh, kalau kita mengamati bunga mawar, maka jelaskan secara objektif. Jelaskan bunga mawar itu seperti apa. Jangan menyumbangkan gagasan yang berkenaan dengan perasaan kita. Contoh misalnya, seorang siswa mengamati bunga mawar. Misalnya karena siswa ini pernah punya pengalaman yang tidak mengenakan dengan bunga mawar, mungkin pernah sakit hati dengan pemberian bunga mawar sehingga punya masa lalu yang menyedihkan misalnya, sehingga dia katakan bunga mawar ini tidak indah, bunga mawar ini menyakitkan dan lain sebagainya. Itu kan tidak objektif. Artinya dia tidak adil. Dia mengikut sertakan perasaan yang sebetulnya tidak berkesinambungan dengan objek tersebut. Contoh lain, ketika kita mengamati burung gereja, karena misalnya anak ini, siswa ini ayahnya seorang petani, dan ketika bapaknya atau petani ini melakukan panen padi, kemudian hasil panennya itu banyak dimakan oleh burung gereja sehingga dia tidak suka terhadap burung gereja, maka ketika menuangkan teks laporan hasil observasi harus sesuai apa adanya. Jelaskan burung gereja ini sifatnya bagaimana. Jangan karena benci terhadap burung gereja akhirnya dibawalah sebuah perasaan-perasaan yang sebetulnya tidak ada dalam karakteristik burung gereja tersebut. Jadi pada intinya, jelaskan objek tersebut secara objektif, sesuai apa adanya, jangan subjektif. Yang kedua, ini secara spesifik, artinya ketika objek yang kita pilih ini tentu berbeda dengan objek yang lainnya, semakin menjurus dan semakin khusus. Bayangkan, burung gereja saja tentu berbeda dengan burung yang lainnya. Ini artinya pembahasannya harus spesifik, pengamatannya harus detail dan spesifik. Oke, itu tadi bersifat objektif dan spesifik. Yang kedua, disusun berdasarkan fakta. Sebuah teks memiliki komponen, memiliki struktur untuk membangun sebuah teks. Seumpama sebuah rumah itu dibangun oleh beberapa komponen. Nah, teks observasi ini disusun, dibangunnya itu berdasarkan fakta yang didapat, fakta yang ada di lapangan. Jadi, kita tidak bisa menyertakan opini kita tidak bisa menyertakan imajinasi, kita tidak bisa menyertakan bayang-bayang yang sifatnya ngawang-ngawang dan tidak pasti gitu. Jadi dalam membuat atau meneliti teks observasi itu harus benar-benar fakta yang dilaporkan, tidak bisa ngarang, tidak bisa menduga-duga, tidak bisa mengira-ngira. Contoh dalam buku paket yang akan kita gunakan sebagai salah satu sumber belajar kita, itu di sana ada teks observasi mengenai burung gereja. Di sana dijelaskan bahwa
lebar atau panjang sayap burung gereja ini 3-5 cm. Itu tentu berdasarkan fakta, tidak hasil menduga, mengira, atau mendapatkan informasi dari orang lain. Maka menjadi sebuah konsekuensi, menjadi sebuah keharusan ketika kita meneliti sebuah objek, baik itu objek yang mudah didapat atau sulit didapat, maka konsekuensinya harus diungkap, diulas, diamati sesuai fakta, jelaskan fakta apa adanya. Dan yang selanjutnya, terakhir, teks observasi ini disajikan secara lengkap dan mudah dipahami. Jadi ketika kita mengamati sesuatu, mengobservasi objek tertentu, maka sajikan secara lengkap. Jangan setengah-setengah, jangan tidak tuntas. Kalau kita mengamati sebuah pohon kelapa, maka ini menjadi sebuah konsekuensi di mana kala kita menyajikan teks berkenaan dengan pohon kelapa ini, maka dari atas pohon sampai bagian akar itu perlu kita jelaskan secara lengkap. Tidak bisa hanya sampai batangnya saja gitu, atau tidak bisa kita tidak membahas berkenaan dengan buahnya. Atau ketika kita membahas tadi burung, maka jelaskan dari mulai kepala sampai kakinya. Kita tidak bisa membahas hanya sebatas pada kakinya saja. Harus disajikan secara lengkap dan mudah dipahami. Dalam artian penggunaan bahasanya bisa dimengerti oleh para pembaca. Tentu penggunaan bahasanya itu karena berdasarkan fakta, penggunaan bahasa familiar, formal yang digunakan sehari-hari, sehingga mudah dipahami oleh para pembaca. Dan untuk selanjutnya, Bapak mengajak kepada para peserta didik dimanapun berada, silakan untuk terus giat belajar, terus giat mencari ilmu, mencari rujukan referensi keilmuan, termasuk pembelajaran bahasa Indonesia dimanapun melalui media-media tertentu ataupun dengan guru-guru di sekolahnya, tentu akan memperkaya keilmuan kita. Jangan berhenti untuk belajar, jangan berhenti untuk membaca dan berliterasi. Kemudian itu yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Kita hargai proses pembelajaran kita walaupun singkat, tapi mari kita perdalam lagi yang singkat ini supaya yang singkat melekat ya. Dan untuk diskusi kali ini kita akhiri. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.